Perubahan penggunaan lahan yang sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni faktor alam, yaitu karakteristik tanah, hidrologi, dan topografi, faktor sosial ekonomi, yaitu pertumbuhan penduduk, perkembangan tanaman, zonasi, peraturan yang mengikat, dan yang ketiga kebijakan pemerintah. Akibat lahan reklamasi pasang surut, menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi areal pertanian, yaitu lahan sawah yang ditempati oleh transmigran. Areal lahan pasang surut dibuat saluran primer, saluran sekunder untuk mengendalikan tata air dan sebagai sarana transportasi. Luasnya lahan sawah menggambarkan kondisi lahan pada 10 tahun pertama reklamasi mendukung untuk produksi padi. Perubahan ini lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk membuka lahan sawah baru untuk tujuan peningkatan produksi pangan ataupun beras. Secara keseluruhan, perubahan penggunaan lahan setelah 30 tahun reklamasi disebabkan oleh perubahan kondisi lahan, terutama perubahan ketersediaan air dan pertumbuhan tanaman yang lebih baik untuk tanaman padi sawah, dan tingginya minat masyarakat terhadap komoditi perkebunan terutama komoditi kelapa, kelapa sawit, dan karet. Di samping itu, komoditi tanaman perkebunan terutama karet dan kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kawasan rawa pasang surut di masa yang akan datang akan menjadi sumber pertumbuhan baru produksi atau komoditas pertanian karena mempunyai beberapa keunggulan antara lain ketersediaan air yang melimpah, topografi relatif datar, akses ke daerah pengembangan dapat melalui jalur darat dan jalur air sehingga memudahkan jalur distribusi, pemilikan lahan yang luas, dan ideal bagi pengembangan usaha tani secara mekanis. Strategi pengembangan lahan pasang surut ke depan dapat bertolak pada 6 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama penguatan investasi litbang, yang kedua penguatan kemitraan secara harmonis, sinergis, dan partisipatif, yang ketiga regulasi pemanfaatan lahan pasang surut, yang keempat zonasi wilayah dan pengembangan dan perwilayahan komoditas, yang kelima pengembangan infrastruktur pendukung, yang keenam penguatan kemampuan distribusi dan pemasaran. Untuk perencanaan reklamasi lahan pasang surut, sangat diperlukan mempertimbangkan perubahan kondisi biofisik, hidrologi, dan arah kebijakan ke depan.